Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Dr. Denny Sutrisna Wiatma, Magister Biomedik. Saya merupakan dosen anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Baik, pada kesempatan pada kali ini, saya akan memberikan peragaan bagaimana pemeriksaan tulang belakang atau yang kita sebut dengan vertebra, kemudian pemeriksaan anggota gerak atas atau kita sebut dengan ekstremitas superior atau juga upper limb, dan pemeriksaan anggota gerak bawah atau yang kita sebut dengan ekstremitas inferior atau lower limb. Dan dari pemeriksaan tulang belakang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan rentang gerak atau yang kita sebut dengan range of movement, baik itu rentang gerak aktif maupun rentang gerak pasif. Baik, sebelum kita mulai pemeriksaan range of movement atau ROM dari tulang belakang, ekstremitas atas maupun ekstremitas inferior, jangan lupa kita untuk mengucapkan salam kepada pasien, bersikap sopan, dan bagi yang muslim bisa mengucap basmalah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan dengan cara yang aseptik. Kemudian memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien, dan melakukan inform consent kepada pasien untuk mendapatkan persetujuan pasien. Ya, baik, sekarang kita mulai dengan pemeriksaan tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri dari 5 segmen utama, yaitu ada cervical, ada thoracal, ada lumbal, sakral, dan coccygeus. Kita mulai dari pemeriksaan tulang belakang cervical. Ya, untuk melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan melihat rentang gerak aktif dan pasif. Kita mulai dari pemeriksaan inspeksi. Ya, pemeriksaan inspeksi itu kita melihat posisi pasien, leher pasien khususnya, itu tegak lurus terhadap lantai. Ya. Nah, setelah itu baru kita melihat area di sekitar leher atau cervical. Apakah terdapat kelainan kulit berupa kelainan warna? Kemudian apakah terdapat melepuh, bekas luka, ataupun ada benjolan yang biasanya disebabkan oleh tumor. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi atau perabaan pada bagian leher. Sebelumnya, kita meminta pasien untuk melepaskan pakaian bagian atas. Dalam pemeriksaan palpasi, kita melakukan pemeriksaan dengan kedua tangan kita dengan cara melingkari jari-jari kita pada bagian leher sampai ujung jari bertemu pada bagian depan. Nah, selanjutnya kita lakukan perabaan menggunakan jari ibu jari kita. Ya, seperti ini untuk meraba apakah terdapat tonjolan pada tulang cervical atau leher ataupun adanya nyeri tekan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rentang gerak daripada tulang leher yang terdiri dari fleksi, ekstensi, rotasi, dan menekuk. Baik Bapak, sekarang saya akan mencoba untuk memeriksa tulang Bapak secara aktif. Ya, pertama adalah melakukan pergerakan fleksi. Nah, sekarang Bapak menundukkan kepalanya atau lehernya sampai menyentuh dada, Pak, maksimal. Baik, selanjutnya diangkat, melakukan ekstensi, mengangkat kepala sampai melihat langit-langit. Baik, selanjutnya diturunkan. Sekarang kita melakukan rotasi atau memutar. Bapak melihat ke arah kanan. Ya, maksimal Pak, sampai kita melihat apakah sejajar dengan bahu. Harusnya mendekati sejajar dengan bahu. Selanjutnya sebelah kiri Pak. Ya, kita melihat lagi apakah rotasinya sudah sampai sejajar bahu. Selanjutnya kita menekuk. Baik Bapak, selanjutnya ditekuk kepalanya ke arah kanan dan kiri seperti ini Pak. Ya.
Ditekuk, ya. Tetap Bapak hadap melurus ke depan, ya. Lalu ditekuk saja, Pak. Terus maksimal tanpa diangkat bahunya. Sebelah kiri. Terus tetap hadap ke depan muka wajahnya, ya. Wajahnya tetap hadap ke depan, ya. Ditekuk seperti ini. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rentang gerak pasif dengan cara pemeriksa melakukan pergerakan yang sudah dilakukan tadi. Baik, yang pertama adalah rentang gerak pasif untuk fleksi. Baik, kita memegang kepala pasien, ya, Bapak, ya, tolong dagunya sampai menyentuh dada, Pak. Ya, ini bisa ditekan dengan jari-jari, dagu bisa ditekan. Selanjutnya untuk ekstensi juga kita bisa menekan sampai maksimal sampai melihat langit-langit. Selanjutnya adalah rotasi. Ya, kita gerakkan ke arah kanan dan juga kita menggerakkan ke arah kiri. Dan menekuk kepala pasien untuk digerakkan ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Ya, inilah pergerakan secara pasif. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tulang belakang, pars, torak, dan lumbal. Jadi ini adalah pemeriksaan satu kesatuan pada bagian vertebra pars thoracalis dan vertebra pars lumbalis. Pemeriksaan kita lakukan seperti biasa, melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan pengujian rentang gerak baik aktif maupun pasif. Yang pertama kita melakukan inspeksi. Untuk melakukan inspeksi, kita bisa mulai dari saat pasien baru mulai masuk, yaitu kestabilan gerakannya. Kemudian, bagaimana cara pasien membuka baju, apakah ada kelainan atau seperti merasa kesakitan. Selanjutnya kita melihat adanya kelainan kulit, baik itu adanya kemerahan, ataupun ada kelainan kulit yang tidak biasa. Seperti misalnya adanya lipoma atau benjolan, di mana apabila terdapat lipoma atau benjolan yang pucat, itu menandakan adanya kemungkinan spina bifida. Kemudian apakah ada bekas infeksi kulit, bekas luka ataupun bekas operasi. Selanjutnya kita melihat kestabilan daripada postur tulang belakang tersebut. Apakah terjadi kelainan yang berupa skoliosis, lordosis, ataupun kifosis. Setelah inspeksi, kita melakukan palpasi pada vertebra torak dan lumbal dengan cara meraba pada bagian tulang tersebut, mulai dari vertebra torakal yang pertama. Ya, seperti ini kita raba. Apakah terdapat tonjolan atau nyeri tekan? Mohon Bapak, apabila adanya nyeri, Bapak bisa mengatakan nyeri. Kita melakukan perabaan dari vertebra torak sampai dengan vertebra lumbal yang kelima. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak. Rentang gerak di sini akan kita melakukan pergerakan fleksi, ekstensi, kemudian rotasi, dan kita menekuk pinggang. Nah, pada bagian pemeriksaan vertebra torak dan lumbal ini lebih spesifik kita melakukan pemeriksaan ke arah vertebra lumbal. Baik, yang pertama adalah kita melakukan gerakan aktif berupa gerakan fleksi untuk tulang belakang atau tulang lumbal. Baik Bapak, sekarang Bapak bisa melakukan gerakan membungkuk, Pak. Seperti ini ya, Bapak. Ya, terus sampai menyentuh kaki kalau bisa, Pak. Ya, ini maksimal ya, jadi tidak perlu kita lakukan bantuan apapun, cukup pasien melakukan gerakan sendiri sampai maksimal yang bisa dilakukan oleh pasien. Nah, setelah itu nanti dapat diukur jarak antara ujung jari dengan lantai. Oke. Baik Bapak, selanjutnya Bapak kita melakukan gerakan ekstensi. Sekarang ekstensi adalah kebalikan daripada gerakan yang tadi. Dengan cara Bapak sekarang
Ya, pinggangnya didorong ke belakang seperti ini sampai maksimal, Pak. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita melakukan gerakan menekuk pinggang ke arah kanan dan kiri, Pak. Oke, Bapak sekarang ini, Pak. Ya, dengan tetap memposisikan postur tubuh agar tetap stabil dan sejajar. Oke, selanjutnya sebelahnya ke arah kiri. Ya, baik. Selanjutnya Bapak kita lakukan pemeriksaan rotasi. Ya, ya. Sekarang Bapak bisa diputar, Pak, pinggangnya seperti ini ke arah ya kiri. Kemudian diputar ke arah kanan. Jadi ini tetap, Pak. Jadi pinggang tetap stabil. Sekarang diputar saja. Ya, oke, sampai bisa ya. Seperti ini, Pak. Seperti ini, Pak. Ya, posisi Bapak tetap pada ya, kalau bisa sumbu tubuh tetap sejajar. Seperti ini, Pak. Ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak pasif. Tentu pemeriksa akan melakukan atau membantu gerakan tersebut. Yang pertama, seperti di awal tadi, melakukan pemeriksaan fleksi pada tulang lumbal atau sendi pinggangnya. Baik, Bapak. Oke, selanjutnya ekstensi dengan cara menahan punggung pasien sampai dengan menekan dada sampai maksimal. Oke. Selanjutnya menekuk ke arah kanan. Kemudian ke arah kiri. Melakukan rotasi ke arah kanan dengan cara tangan kiri pemeriksa menekan bahu dan tangan kanan pemeriksa menekan pinggang ke arah anterior. Begitu juga sebaliknya untuk rotasi ke arah kiri. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan untuk ekstremitas atas. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada sendi bahu. Untuk pemeriksaannya, seperti biasa kita melakukan dengan cara sistematis, yaitu pemeriksaan mulai dari inspeksi, palpasi, dan pengujian rentang gerak baik aktif maupun pasif. Baik, kita mulai daripada inspeksi sendi bahu. Untuk inspeksi sendi bahu, kita bisa melihat dari depan, dari samping, atau dari belakang. Sendi bahu ini kita lihat simetrisnya, apakah dia simetris atau tidak. Selanjutnya kita melihat apakah ada atrofi pada otot-otot, khususnya otot-otot deltoid di sini. Kemudian kita melihat warna kulit. Ya, apakah warna kulit sama dengan warna kulit pada sekitarnya, ataukah ada kelainan, entah itu bekas luka, entah itu benjolan, atau kelainan kulit lainnya. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Sekarang kita melakukan pemeriksaan palpasi. Yang kita palpasi adalah kulit. Kita raba kulitnya, apakah terasa hangat atau dingin, ataukah dia lembab atau kering. Kemudian jaringan lunak di sekitarnya, apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan palpasi tadi, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak aktif untuk sendi bahu. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah gerakan sendi bahu Bapak sudah normal atau tidak. Mohon Bapak dapat mengikuti saya. Baik, pemeriksaan ini kita lakukan pada kedua ekstremitas. Kita mulai terlebih dahulu dari sisi sebelah kanan. Baik Bapak, kita mulai dari gerakan fleksi. Selanjutnya ekstensi. Ya, kembali lagi. Kemudian selanjutnya adalah gerakan abduksi. Adduksi.
Baik, selanjutnya adalah rotasi internal. Seperti ini Bapak, ditaruh depan ya. Rotasi internal, rotasi eksternal. Ya, cukup. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada sisi sebelah kiri. Baik Bapak, bisa diulangi seperti yang tadi. Kita mulai dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi. Kemudian rotasi internal, rotasi eksternal. Ya, baik, cukup. Pemeriksaan itu kita lihat apakah sudah terjadi gerakan yang normal atau tidak. Dilihat dari keterbatasan gerakan sendi tersebut. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan gerakan sendi bahu untuk pemeriksaan gerakan ROM pasif. Ya, biasanya pemeriksaan ROM pasif ini akan lebih terlihat apakah ada keterbatasan atau tidak pada sendi gerak, pada khususnya sendi bahu tersebut. Kita mulai dari pemeriksaan di sebelah kanan. Baik, kita mulai dengan pemeriksaan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi. Rotasi internal, rotasi eksternal. Selanjutnya pemeriksaan sebelah kiri, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi. Rotasi internal, rotasi eksternal. Ya, baik. Dengan melakukan pemeriksaan gerakan pasif, kita dapat melihat apakah ada terjadi tahanan. Apabila terjadi kelainan atau gangguan pergerakan, maka tentu akan teraba tahanan pada saat kita melakukan pemeriksaan gerakan pasif tersebut. Ya, baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tes khusus, yaitu pemeriksaan drop arm test dan pemeriksaan apprehension test. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan drop arm test. Baik Bapak, saya minta Bapak untuk rileks dan melemaskan otot lengan bagian atasnya. Ya, lemas saja, nanti saya akan yang akan menggerakkan. Baik, lemas saja, lemas, lemas. Ya, lemas, lemas, lemas. Ya, sisi sebelah kiri. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan apprehension test. Baik, sisi sebelah kanan. Dengan cara persis, Bapak berbalik badan Pak, balik badan Pak. Ya, seperti ini. Seperti rotasi eksternal, tangan pemeriksa sebelah kanan memegang siku dan tangan pemeriksa sebelah kiri memegang sendi bahu. Ya. Lalu kita tekan seperti ini. Apakah ada nyeri atau tidak? Tidak. Baik, selanjutnya untuk sisi sebelah kiri. Pemeriksaan yang sama. Seperti ini. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan ekstremitas atas, sekarang khususnya pada sendi siku. Pemeriksaan tetap kita lakukan secara sistematis, yaitu pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan pengujian rentang gerak baik aktif maupun pasif. Ya, kita mulai dari siku sebelah kanan. Ya, di sini kita melihat atau kita lakukan inspeksi. Inspeksi yang pertama kita bisa melihat dari depan. Carrying angle atau sudut bawaan. Jadi carrying angle, Bapak, mohon posisinya sekarang. Ya, telapak tangan menghadap ke depan. Ya, ini adalah sudut normal daripada carrying angle. Apabila tidak normal, maka itu bisa kita temukan namanya valgus terlalu lebar atau varus terlalu ke dalam. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada kemerahan, bekas luka, ataupun adanya benjolan-benjolan pada sendi siku. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi. Kita gerakkan sendi siku, apakah terdapat krepitasi atau tidak.
Perabaan pada kulit daerah sekitar siku, apakah hangat, dingin, atau lembab, atau kering. Ya. Kemudian apakah untuk jaringan lunak, apakah ada benjolan atau tidak. Dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah apakah ada nyeri tekan atau tidak. Begitu juga dengan sisi sebelah kirinya, yaitu pada siku sebelah kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak aktif. Baik Bapak, mohon mengikuti saya. Kita mulai dari siku sebelah kanan. Bapak, seperti ini dulu Bapak. Ya, fleksi, ekstensi. Kemudian, ya, siku seperti ini menggenggam. Ya. Diputar Pak ya. Jadi, pronasi, supinasi. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan rentang gerak pasif. Baik. Saya coba dulu Pak. Fleksi, ekstensi. Menggenggam lagi seperti tadi. Pronasi, supinasi. Ya, baik. Begitu juga kita lakukan untuk siku sebelah kirinya. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan ekstremitas atas, khususnya pada pergelangan tangan dan juga jari-jari. Pemeriksaan selalu kita melakukan dengan cara sistematis, yaitu inspeksi, palpasi, dan pengujian rentang gerak, baik aktif maupun pasif. Kita mulai dari inspeksi. Kita bisa melihat apakah tangan pasien normal atau tidak. Dengan bagaimana kita melihat jari-jarinya, apakah lengkap atau tidak, pada sisi sebelah kanan ataupun pada sisi sebelah kiri. Adanya benjolan ataupun kelainan-kelainan kulit lainnya. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi di sini, apakah teraba hangat, dingin, lembab, ataupun kering. Kemudian jaringan lunak, apakah ada benjolan atau tidak. Dan juga kita melihat atau meraba adanya nyeri tekan atau tidak pada daerah tangan ini. Baik itu pergelangan tangan maupun pada daerah jari-jari tangan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak aktif. Baik Bapak, Bapak bisa mengikuti saya. Ya, untuk pergelangan tangan, fleksi, ekstensi. Selanjutnya, tangannya dibalik. Deviasi ulnar, deviasi radial. Begitu juga dengan rentang gerak pasif, fleksi, ekstensi. Deviasi ulnar, deviasi radial. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak aktif pada sendi metakarpophalangeal. Baik Bapak, Bapak bisa ikuti saya. Fleksi, ekstensi. Dilanjutkan dengan fleksi pada sendi interpalang proksimal. Seperti ini Pak, fleksi, ekstensi. Ya, selanjutnya sendi interpalang distal. Fleksi, ekstensi. Baik, selanjutnya untuk ibu jari seperti ini Pak. Fleksi, ekstensi. Ya, metakarpophalangeal yang pertama di sini pada sendi ini. Fleksi, ekstensi. Ya, interpalang untuk ibu jari, fleksi, fleksi, ekstensi. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Oke, selanjutnya pemeriksaan oposisi. Jadi ibu jari 70 derajat untuk sudutnya. Kita melakukan dengan cara menyentuhkan ujung ibu jari dengan ujung jari-jari lainnya. Seperti ini, Pak. Tuh. Dua. Ya, baik. Untuk gerakan pasif kita mulai dari metakarpophalangeal.
fleksi, ekstensi, interpalang proksimal, fleksi, ekstensi. Ya, ini kita bisa lakukan satu persatu. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Interpalang distal, fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Metakarpopalang pada ibu jari, fleksi, ekstensi. Kemudian interpalang, fleksi, ekstensi. Ya. Begitu juga kita lakukan pemeriksaan pada sisi sebelah kiri. Ya, baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak pada ekstremitas bawah. Di mana di situ akan kita melakukan pemeriksaan pada pinggul, sendi lutut, kemudian sendi pergelangan kaki, dan jari-jari kaki. Kita mulai dari pemeriksaan pinggul. Untuk pemeriksaan pinggul, seperti biasa kita melakukan pemeriksaan secara sistematis mulai dari inspeksi, palpasi, dan pengujian rentang gerak, baik aktif maupun pasif. Kita mulai dari pemeriksaan inspeksi. Inspeksi kita bisa melakukan mulai saat pasien baru masuk. Bagaimana cara berjalannya, apakah normal atau tidak. Kemudian dapat kita lakukan dengan cara berdiri ataupun berbaring. Baik, di depan saya ini akan saya peragakan untuk melakukan inspeksi secara berbaring. Yang pertama, kita meminta pasien untuk membuka pakaian bagian bawah atau juga pakaian bagian atasnya. Ya, seperti ini kita melakukan pemeriksaan dengan inspeksi bagian anterior. Untuk pemeriksaannya, kita melakukan pemeriksaan anterior dan posterior. Baik, kita mulai dari pemeriksaan anterior. Ya, baik Bapak, permisi Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada pinggul Bapak. Ya. Di sini kita lihat apakah terdapat kelainan warna kulit, apakah adanya benjolan, tonjolan-tonjolan yang abnormal, kemudian lipatan-lipatan kulit, ataupun drainase limfatik yang mungkin kita bisa lihat menonjol. Ya, selanjutnya begitu juga dengan pemeriksaan bagian posterior. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Pada saat kita melakukan pemeriksaan palpasi, ya, mohon maaf Bapak, jadi pakaian bagian bawahnya kita buka secara utuh dan kita melakukan palpasi pada spina iliaca anterior superior atau SIAS, kemudian crista iliaca dan juga tuberculum iliac, kemudian ada tuberculum pubis atau tulang pubis yang kita sebut dengan tulang kemaluan, seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian posterior. Ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada pinggul posterior. Pertama, kita inspeksi apakah ada kelainan warna kulit atau kelainan-kelainan kulit. Ada benjolan ataupun ada tonjolan-tonjolan yang abnormal. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Palpasi kita melakukan pemeriksaan atau penekanan pada spina iliaca posterior superior. Kemudian tuberositas ischi di sini, tulang duduk. Kemudian tonjolan pada tulang paha atau kita sebut dengan trochanter mayor. Apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan gerakan abduksi dan adduksi. Baik Bapak, mohon diikuti saya. Abduksi, adduksi. Atau bisa seperti ini, abduksi, adduksi. Begitu juga pada bagian sebelah kiri. Abduksi, adduksi. Abduksi, adduksi. Kemudian rotasi internal dan rotasi eksternal. Baik Bapak. Yang pertama, kita fokus pada sendi ini. Ya, Bapak mohon diputar kakinya seperti ini, Pak. Ya. Untuk melihat gerakan rotasi internal. Selanjutnya rotasi eksternal. Diputar lagi, Pak.
Ya, begitu juga pada sendi sebelah kirinya. Ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rentang gerak aktif pada sendi pinggul atau kita sebut dengan hip joint atau articulatio coxae. Baik, Bapak mohon mengikuti saya. Bapak mengangkat kakinya seperti ini sampai mendekati perut. Baik, sudah Pak. Begitu juga dengan sebelah kiri. Selanjutnya sekarang Bapak silahkan bisa duduk. Ya, selanjutnya Bapak, kedua tangan diletakkan seperti ini pada bahu. Kemudian kita berdiri. Ini adalah gerakan ekstensi. Kita melakukan pemeriksaan rentang gerak pasif. Ya, untuk pengujian rentang gerak pasif, pasien dapat kita arahkan untuk berbaring di tempat pemeriksaan. Baik, kita mulai gerakan di sendi panggul. Mulai dari gerakan fleksi. Baik, Bapak. Ya, seperti ini sampai sudutnya. Ya. Sembari kita melakukan gerakan fleksi, kita dapat menaruh tangan sebelah kiri di bawah pinggang pasien untuk melihat apakah ada kontraktur atau tidak. Ya, dengan kita melakukan gerakan fleksi seperti ini, vertebra lumbal atau tulang panggul itu otomatis akan turun sehingga menekan tangan kita sebelah kiri. Ya, baik, apabila dikembalikan seperti ini jika ada kelainan itu bisa ada tahanan. Baik, selanjutnya adalah gerakan ekstensi. Kita meminta pasien untuk tengkurap. Bapak bisa berbalik badan. Ya. Lakukan gerakan ekstensi seperti ini. Oke. Baik. Selanjutnya pemeriksaan rotasi internal, eksternal dan abduksi-aduksi. Bapak silahkan berbaring lagi. Ya. Kita melakukan gerakan abduksi seperti ini. Pemeriksaan adduksi. Kemudian rotasi internal, rotasi eksternal. Begitu juga kita lakukan untuk sisi sebelah kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada sendi lutut. Seperti biasa secara sistematis kita melakukan pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi dan pengujian rentang gerak. Baik, inspeksi kita melihat apakah ada kelainan pada sendi lutut, simetris kedua kanan, apakah terdapat kelainan warna kulit, benjolan ataupun kelainan-kelainan lainnya. Ya, kita melakukan palpasi pada sendi lutut, apakah ada benjolan, kemudian apakah ada krepitasi pada sendi lutut, atau adanya perabaan kulit yang terasa hangat, dingin, lembab, ataupun kering. Ya, begitu juga pada sisi sebelah kiri. Selanjutnya pemeriksaan rentang gerak aktif. Kita mulai dari gerakan fleksi. Bapak mohon ya, lututnya ditekuk. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita mulai ekstensi. Ya. Bapak diluruskan kakinya. Ya, ekstensi. Kembali lagi. Fleksi sampai bawah. Oke, baik, begitu juga pada lutut sebelah kiri. Kemudian Bapak mohon diputar kakinya, ini untuk pemeriksaan ROM untuk rotasi internal. Bisa diputar segini, Pak. Ya, ke dalam, kemudian keluar, diputar keluar. Ya. Baik, begitu juga pemeriksaan pada sisi sebelah kiri. Selanjutnya pemeriksaan rentang gerak pasif. Kita mulai mengangkat gerakan ekstensi, gerakan
fleksi. Kemudian kita putar untuk rotasi internal dan rotasi eksternal. Begitu juga kita lakukan pada sisi sebelah kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan khusus atau tes khusus pada sendi lutut, yaitu pemeriksaan drawer test dan juga McMurray test. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan drawer test. Pemeriksaan drawer ini untuk menilai apakah terjadi robekan pada ligamentum cruciate anterior maupun posterior. Baik, untuk pemeriksaan drawer anterior, jadi kita menekan seperti ini, lalu menarik seperti ini, sendi lutut. Untuk drawer posterior, itu kita lakukan penekanan yang berlawanan dengan cara menekan ke arah belakang seperti ini. Apabila terjadi adanya robekan daripada ligamentum cruciate baik anterior posterior, tentu di sini lihat seperti dislokasi. Begitu juga kita lakukan pemeriksaan pada sisi sebelah kiri. Kita melakukan pemeriksaan namanya tes McMurray untuk menilai meniscus medialis dan meniscus lateralis pada sendi lutut. Pemeriksaan dengan cara seperti ini untuk pemeriksaan meniscus lateralis dengan cara tangan kiri memegang lutut, tangan kanan memegang kaki atau memegang pergelangan kaki. Baik, dengan cara seperti ini. Ya, ini kita lakukan penekanan pada daerah lutut seperti ini dan tangan kanan menarik pergelangan kaki. Untuk pemeriksaan McMurray meniscus medialis, pemeriksaan sebaliknya dengan cara menekan ke arah medial pergelangan kaki dan menarik lutut ke arah lateral. Ya, seperti itu kita juga bisa lakukan pada sisi sebelah kiri. Knee joint effusion test untuk melakukan pemeriksaan apakah terdapat efusi atau adanya cairan yang berlebihan pada artikulasio genu atau sendi lutut. Dengan cara pemeriksa menghadap ke sisi kaki pasien. Dan kita melakukan pemeriksaan pada sisi sebelah kanan menggunakan tangan kanan. Dengan cara mengurut mulai dari suprapateral pouch seperti ini. Kemudian kita menekan dari daerah lateral ke medial dan tangan sebelah kiri menekan daerah medial. Sehingga apabila tes ini positif, maka akan teraba benjolan pada sisi sebelah kanan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada daerah pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Seperti biasa kita melakukan pemeriksaan secara sistematis mulai dari inspeksi, palpasi, dan pengujian rentang gerak. Inspeksi dapat kita lihat kelainan warna kulit, kemudian adakah adanya benjolan, ataupun adanya kelainan kulit lainnya. Kemudian untuk palpasi kita melakukan pemeriksaan perabaan dengan meraba kulit apakah hangat atau dingin, apakah kering atau lembab, kemudian apakah ada benjolan atau tidak, dan tentu apakah ada nyeri tekan atau tidak. Semua di daerah mulai pergelangan kaki sampai jari-jari kaki. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan gerakan pasif, yaitu rentang gerak pasif pada pergelangan kaki dan juga daerah kaki dan jari-jari kaki. Kita mulai dari pergelangan kaki dengan melakukan pemeriksaan dorsofleksi, plantar fleksi, inversi, eversi. Kemudian ada pemeriksaan yang cukup sulit dilakukan pada saat gerakan aktif tadi, yaitu pemeriksaan pada daerah mid-tarsal, yaitu pemeriksaan adduksi, abduksi. Ya, selanjutnya pemeriksaan metatarsophalangeae, yaitu gerakan fleksi, ekstensi. Ya, begitu juga kita lakukan pemeriksaan pada sisi sebelah
kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan khusus untuk melihat apakah intak pada tendon Achilles atau tidak. Ya, kita meminta pasien untuk tengkurap. Bapak, mohon Bapak untuk tidur tengkurap. Ya. Silakan Bapak. Bisa di bawah lagi, ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi, Pak. Ya. Posisi kaki menggantung seperti ini. Ya. Apakah kita nanti menilai tendon Achilles intak atau tidak? Apabila terjadi ruptur, ini biasanya Thomson squeeze test-nya itu bisa kita sebut dengan negatif. Baik, kita mulai dengan cara yaitu penekanan pada otot gastrocnemius. Ya, baik. Untuk pemeriksaannya kita melakukan penekanan pada otot gastrocnemius, yaitu dengan cara menekan otot gastrocnemius seperti ini, dan kita melihat adanya refleks seperti ini pada daerah kaki. Ya, seperti ini. Ada gerakan sedikit plantar fleksi. Ini menandakan tendon Achilles ini terjadi intak atau tidak ada kelainan. Nah, apabila terjadi refleks seperti itu, maka Thomson squeeze test kita sebut dengan refleks atau tes positif. Ya. Baik, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.